Ngomongin soal nasionalisme Indonesia, ini topik yang menarik banget. Dulu ini jadi semacam lem perakat bangsa, tapi sekarang kok bisa jadi pemecah belah? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri perjalanannya yang kompleks, dari akar sejarahnya sampai maknanya buat kita hari ini. Oke, kita mulai dari satu dilema modern yang jadi sorotan. Katanya, semangat nasionalisme kita ini makin pudar. Sebuah pertanyaan yang jujur aja relevan banget dengan kondisi kita sekarang. Jadi, beneran gak sih rasa kebangsaan kita ini lagi luntur? Ada satu kekhawatiran yang muncul nih. Buat banyak anak muda, hari-hari besar nasional, sebut aja Hari Sumpah Pemuda, itu rasanya cuma jadi upacara doang, seremonial, tapi maknanya nggak benar-benar meresap. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita samain dulu persepsi soal definisinya. Jadi nasionalisme itu intinya adalah sebuah gagasan di mana loyalitas tertinggi seseorang itu ya untuk bangsa dan negaranya. Nah, ini jadi fondasi dari seluruh obrolan kita. Sekarang kita coba telusuri akarnya. Penting banget untuk kita ingat kalau nasionalisme di Indonesia itu nggak muncul begitu saja di ruang hampa. Ia adalah sebuah reaksi atas kolonialisme yang ditempa dalam konteks sejarah yang sangat spesifik. Nah, ini nih yang menarik banget. Bedanya kelihatan jelas. Kalau di Eropa, nasionalisme itu berkembang sebagai sebuah ideologi. Tapi di Indonesia, beda cerita. Nasionalisme kita itu lahir sebagai sebuah reaksi. Sebuah perlawanan langsung atas penindasan dan penderitaan akibat kolonialisme Belanda selama ratusan tahun. Terus, apa sih yang menyurut api pergerakan ini? Ada dua kelompok faktor. Dari dalam, munculnya kaum terpelajar dan penderitaan rakyat yang udah nggak tertahankan. Nah, dari luar, ada inspirasi kayak gerakan pan-islamisme. Kemenangan Jepang atas Rusia, ini jadi bukti kalau bangsa Asia bisa melawan Barat, dan juga semangat perjuangan dari negara-negara Asia lainnya. Dari percikan-percikan tadi, akhirnya lahirlah sebuah gerakan besar yang melewati berbagai tahapan penting. Yuk kita lihat 5 fase utama yang membentuk perjalanan bangsa kita ini. Perjalanannya panjang banget. Dimulai tahun 1908 dengan Budi Utomo, ini kayak tonggak awal kebangkitan. 20 tahun kemudian, Sumpah Pemuda 1928 yang menyatukan tekad kita. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Puncaknya, tentu saja, proklamasi kemerdekaan di tahun 45. Dinamikanya lanjut lagi ke era Orde Baru di 66. Dan akhirnya, sampai ke era reformasi yang kita jalani sekarang. Setiap fase ini saling nyambung, ngebangun identitas kebangsaan kita. Oke, tadi kan kita udah time travel sedikit ke masa lalu. Sekarang, kita balik lagi ke masa kini untuk menjawab pertanyaan awal kita. Gimana sih makna nasionalisme ini bergeser dari zaman dulu sampai sekarang? Nah, pergeserannya kelihatan banget di sini. Dulu, nasionalisme itu jadi kekuatan pemersatu yang menyatukan berbagai suku dan daerah buat satu tujuan, merdeka. Tapi sekarang, ada peringatan nih, nasionalisme yang terlalu fokus pada kedaerahan justru berpotensi menjadi sumber perpecahan. Jadi, poin krusialnya ini, nasionalisme yang sempit dan terlokalisasi bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa. Ironis banget kan? Sesuatu yang dulu mempersatukan kita, sekarang malah bisa memecah belah. Ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai bersama. Terus gimana dong? Kalau nasionalisme modern bisa jadi berbahaya, gimana cara kita menghidupinya secara positif? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana nilai-nilai inti dari perjuangan itu bisa kita terapkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Jadi ada 4 nilai inti yang bisa kita tarik dari semangat kebangsaan para pendahulu kita. Keempat nilai ini adalah kesatuan, solidaritas, kemandirian, dan kerelaan untuk berkorban. Pertama, kesatuan. Di era digital ini, kesatuan itu bukan lagi soal angkat senjata, tapi soal menjaga keutuhan narasi bangsa kita. Caranya, dengan menghormati sejarah, menghargai jasa pahlawan, dan yang paling penting, melawan perpecahan dengan tidak ikut menyebarkan hoax. Kedua, solidaritas. Nah, ini diwujudkan lewat semangat gotong royong, saling membantu di komunitas kita, dan ikut merayakan kekayaan budaya kita yang sangat beragam. Ini wujud nyata kekompakan kita sebagai satu bangsa. Ketiga, kemandirian. Kemerdekaan sebuah bangsa itu dimulai dari kemandirian setiap individunya loh. Ini artinya kita bertanggung jawab sama tugas kita masing-masing dan membuat keputusan yang baik untuk diri sendiri dan juga lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, rela berkorban. Pengorbanan itu gak harus selalu berarti hal-hal yang besar. Di zaman sekarang, tindakan sederhana kayak menolong tetangga yang kesusahan atau menyisihkan waktu buat kegiatan sosial, itu adalah bentuk nyata dari nilai ini.
kita udah lihat gimana nasionalisme itu berevolusi dari sebuah bentuk perlawanan sampai jadi nilai-nilai yang bisa kita hidupi setiap hari. Sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Di dunia yang serba terhubung ini, apa sih arti nasionalisme bagi Anda?